Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kabar baik bagi para tenaga honorer pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pada tahun 2024 pegawai honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini seperti informasi yang telah ditayangkan oleh CNBC Indonesia. Kepastian pengangkatan ini terutama dilakukan untuk tenaga honorer kategori 2 atau rekan-rekan honorer yang telah terdaftar di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Rekan-rekan sekalian, Menpan selaku menteri yang selama ini menangani persoalan tenaga honorer menegaskan bahwa untuk tenaga non-ASN ex tenaga honorer kategori 2 akan selesai pada tahun 2024. Karena itu, Menpan berharap kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan usulan formasi terkait dengan seleksi calon ASN tahun 2024. Ia mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K itu akan dilakukan melalui mekanisme CASN tersebut. Bagi non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN pasti akan diselesaikan tahun ini. Nah, ini yang menarik yang dikatakan oleh Abdullah Azwar Anas bahwa non-ASN yang telah terdata di BKN dipastikan akan selesai pada tahun 2024 ini. Anas pun menyebutkan apabila terjadi kesalahan di dalam pendataan di BKN itu, para tenaga honorer dapat melakukan protes. Menurut dia, protes dapat disampaikan langsung kepada kementerian dan pemerintah daerah masing-masing. Ia menyebutkan bahwa jika ada kesalahan, silakan mengadu dan komplain ke Pemda masing-masing karena data yang masuk ke kami itu telah ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi rekan-rekan yang belum terdata di dalam database BKN, ini Menpan sudah memberikan ruang untuk komplain dan mengadukan keluhan serta pengaduan kepada instansi daerah masing-masing. Selain itu, Menpan juga mengatakan bahwa BKN juga akan melakukan verifikasi dan validasi dari database X tenaga honorer kategori 2 tersebut. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan data mengenai XTHK2 itu apakah sudah benar. Ia menyebutkan sekalipun terjadi kesalahan maupun indikasi kecurangan di dalam pengangkatan nantinya, pihaknya bisa mencabut pengangkatan tersebut. Jika sampai pengangkatan P3K tetap atau paruh waktu ada kekeliruan, maka di tengah jalan NIP-nya akan dicabut. Ini yang ditegaskan oleh Menpan menyikapi persoalan data tenaga honorer yang mungkin diragukan kebenarannya. Seperti diketahui rekan-rekan sekalian bahwa pemerintah akan membuka seleksi CASN dengan jumlah mencapai 2,3 juta formasi tahun 2024. Sebanyak 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang masih ada saat ini di seluruh Indonesia. Masalah honorer menurut Menpan ini telah mencuat setelah pemerintah menghapus keberadaan jenis pegawai ini dari pemerintahan. Penghapusan ini dikhawatirkan akan menyebabkan para tenaga honorer terkena pemecatan massal. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tenaga honorer menjadi salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, pemerintah telah memberikan tenggat waktu penyelesaian persoalan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024. Pemerintah sendiri berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Menpan ini akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer dengan mengangkat para tenaga honorer ini menjadi P3K. Pemerintah juga menyiapkan alternatif pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ketika pengangkatan P3K penuh waktu tetap belum dimungkinkan. Jadi rekan-rekan sekalian, jika pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tidak memungkinkan,
maka pemerintah telah menyiapkan alternatif penyelesaian persoalan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu? Dilansir dari berbagai sumber, perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu itu ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama terkait dengan jam kerja. Untuk jam kerja sendiri untuk P3K penuh waktu sama dengan jam kerja ASN lainnya, PNS, yakni selama 8 jam dalam satu hari. Sementara untuk P3K paruh waktu hanya memiliki jam kerja maksimal 4 jam. Artinya jam kerja atau waktu kerja dari P3K paruh waktu itu lebih sedikit dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah tentu jika jam kerja lebih rendah, tentu berdampak kepada jumlah gaji atau besaran gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu. P3K paruh waktu akan menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Kebijakan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini mencuat setelah ada permasalahan beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K pada tahun 2024. Selain itu terdapat juga beberapa daerah yang mengusulkan formasi yang sangat sedikit di seleksi ASN 2024 ini. Sementara jumlah tenaga honorer, baik itu tenaga honorer yang belum terdata maupun tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara tidak sebanding dengan jumlah formasi P3K penuh waktu yang dibuka oleh pemerintah daerah. Nah, tentu hal ini akan berdampak penyelesaian persoalan tenaga honorer akan tidak dapat terselesaikan, tidak dapat tuntas pada tahun 2024 ini oleh karena sedikitnya formasi jabatan P3K yang disiapkan. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah melalui pernyataan Menpan di beberapa kali media seperti yang kami kutip, pemerintah menyiapkan skema pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu ini bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi ataupun pemerintah daerahnya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai gaji honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, P3K paruh waktu ini juga merupakan bagian dari ASN dan tentunya seluruh hak dan kewajiban sama dengan unsur ASN lainnya, yakni P3K penuh waktu maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.